Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2023, jurusan pemasaran di LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini Senin tanggal 27 November 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya sekarang SMK Negeri 1 Sambirjo Serasi. Memulai pembelajaran pada pagi hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum mulai hari ini, nanti harus absen dulu. Kita ada sudah ya. Masih semua nih. Tadi dulu ya, bisa dulu satu-satu. Andi Anjawati, Adik. Dia Putri Dewi, Dias Ayu, Dwi Prastiwi, Basani Aini. Ya. Ada semua ya? Ada semua. Musim panas, ya, musim panas, terus jangan banyak minum es, ya, biar sehat semua. Hari ini kelas 3, sebentar lagi kita udah selesai ujian, terus nanti persiapan ujian. Kita akan mas SMK begitu tadi, semangat ya, jadi semua. Terakhir kita minggu kemarin apa ya? Membahas tentang apa masih ingat ya? Ya? Perencanaan produksi massal. Jadi untuk hari ini kita lihat dulu semua, selesai semua. Minggu kita bekerja ya. Bersih semua ya? Bagian kehadiran, bagian masing-masing semua sudah. Yang pertemuan kemarin itu ada hubungannya dengan yang sekarang. Kemarin kita membahas tentang perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal. Jadi dari yang bab pertama yang kelas 3 yang dibahas adalah pertama merencanakan, ya, merencanakan, menganalisis produksi massal. Setelah itu memproduksi. Kedua, konsep keberhasilan usaha. Jadi konsep keberhasilan usaha dalam produksi massal. Sedangkan yang kedua ini adalah yang bahas adalah menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal.
berhasil. Jadi di dalam pertemuan hari ini itu adalah yang pertama itu nanti yang kita bahas adalah menampilkan satu video pembelajaran. Di sini nanti yang kita lihat adalah tentang indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Yang pertama adalah menjelaskan indikator keberhasilan tahapan produksi massal produk jasa finishing dari kain kerja. Jadi untuk kemarin yang kita bahas adalah itu PKK teorinya, hari ini kita bahas adalah PKK yang untuk praktek. Karena kenapa? Kalau masalah kemarin itu adalah kenapa? Karena di PKK teori itu banyak siswa yang nilainya rendah. Ya, jadi bersambil masalahnya kenapa kalau bisa rendah? Dan harus ada apa? Dan harus ada praktek untuk membuat suatu produk. Jadi yang kedua adalah menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal produk jasa finishing dari kain kerja. Untuk tiga adalah menyusun indikator keberhasilan tahapan produksi massal produk jasa finishing dari kain kerja. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan indikator keberhasilan tahapan produksi massal produk jasa finishing dari kain kerja secara percaya diri. Yang kedua adalah peserta didik mampu menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal produk jasa finishing dari kain kerja dengan tanggung jawab. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menyusun indikator keberhasilan tahapan produksi massal produk jasa finishing dari kain kerja dengan benar. Ya. Jadi di sini kita lihat untuk video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring bersama dengan Ibu Fitriani. Oke, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa menurut agama masing-masing agar pembelajaran kita hari ini berkah dengan bermanfaat. Hari ini kita akan bahas mengenai mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan mengenai KD31, yaitu menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa sih sebetulnya indikator itu. Indikator itu adalah sesuatu yang menjadi acuan. Nah, jadi yang kita akan bahas di sini adalah keberhasilan produksi massal. Berarti kita akan mengetahui sebenarnya apa sih keberhasilan dari produksi massal. Maksudnya poin-poin penting dalam keberhasilan produksi massal seperti itu. Jadi, produksi massal itu adalah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Jadi, maksudnya produksi massal adalah sesuatu yang diproduksi secara besar-besaran, ya. Misalnya produksi di sini produksi mie instan, minuman kaleng, mobil, handphone, televisi dan lain sebagainya. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian mengenai produksi massal ini, Ibu akan melanjutkan sebuah video mengenai produksi massal sebuah produk HP yang ada di Indonesia. Jadi silakan simak video. Check it out. Dan bekerja itu satu kegiatan lah. Jadi mulai masuk pertama itu terus kemudian sampai ke finish.
Kemudian poin selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pengendalian. Pelaksanaan di sini maksudnya pada saat kita sudah merencanakan, sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, maka tiba saatnya untuk pelaksanaan, yaitu menerapkan apa yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Oke ya. Kemudian poin selanjutnya yaitu evaluasi dan pengembangan. Maksudnya evaluasi di sini pada saat kita telah melaksanakan produksi massal yang kita buat, tentunya kita harus mengevaluasi. Nah, kita harus mengevaluasi produk yang kita hasilkan, apakah itu dari segi marketingnya, pembeliannya dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengevaluasi hal-hal yang masih kurang dalam proses produksi ya. Kemudian pengembangan maksudnya itu pada saat kita selesai mengevaluasi dan menemukan hal-hal yang menurut kita urgent untuk diperbaiki atau ditingkatkan, maka kita mengambil sampel dari hasil evaluasi yang tadi untuk kita kembangkan lagi menjadi produk yang lebih bagus. Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup itu saja pada pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anakku sekalian paham dengan penjelasan itu. Jika memang ada pertanyaan atau saran, silakan anak-anakku sekalian hubungi ibu via WA ya. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih sudah menyimak videonya, materinya dari awal hingga akhir. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video pembelajaran tentang indikator keberhasilan usaha. Gimana? Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Ada yang kurang jelas tidak? Mungkin sudah yang lainnya. Nanti kita bahas. Sebentar lagi kita jadi dulu. Jadi silatur. Nah, di dulu. Sedikit dulu. Ya, jadi lupa. Jadi dulu. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK sambil jawab. Humanis, berkarakter, dan berprestasi. Kembali. Tugasnya tugas kelompok. Pada kelompok sudah ada rencana membuat apa ini? Sudah. Kelompok pertama. Ya. Kelompok dua. Satu nomor cukup tidak? Cukup. Lagi aja di sini. Tugasnya tugas kelompok. Ya. Ya, iya. Ya, biar rapi tugasnya. Ya, adalah apa? Yang pertama adalah ada sebelumnya. Ya, kertas itu disatuin apa? Ada garis-garisnya biar kelihatannya rapi. Tugasnya apa ini? Yang pertama apa? Ya, membuat. Namanya membuat produk itu harus ada desainnya, ya. Harus ada bentuk apa yang saya buat. Jadi setiap kelompok nanti tugasnya apa? Berbeda karena produk yang akan kalian buat itu adalah berbeda. Jadi nanti kelompok ini membuat apa ya? Rambut. Ini membuat apa kelompok ini? Ini kelompok apa? Buat apa? Ikat rambut. Ini membuat apa? Ini membuat apa? Jadi semua sudah ada rencana membuat suatu produk. Jadi tugasnya apa hari ini? Adalah membuat apa? 2 kali pertemuan nanti pertemuan hari ini itu adalah kita desain dulu, membuat rencananya. Yang pertama tugasnya apa? Sama dengan tugas seperti ini
tugas kelompok yang nanti akan kalian presentasikan di depan kelas. Tugas yang pertama apa? Kalian ingin membuat satu produk. Apa aja yang kalian persiapkan? Ya, bahan-bahan apa aja yang perlu kalian perlukan? Yang kedua, ya, dan jangan lupa juga ditulis nama ke kelompoknya siapa aja. Karena itu nanti ada penilaian kelompok dan penilaian individu. Tugas kalian ini nanti yang pertama, ya, membuat kelompoknya ini membuat produk apa? Nanti dijelaskan produk itu untuk apa. Gunanya kalian memiliki produk itu untuk apa? Yang kedua, bahan-bahan yang kalian perlukan itu apa aja? Ya, yang kedua, cara membuatnya nanti kalau memang tidak berita koordinasi per kelompok, cara membuatnya seperti apa? Nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Jadi harus ada komunikasi kelompok, kerjasama, ya, kerjasama. Jadi satu kelompok 4 orang harus kerja sama. Itu lagi ada nilai kelompok. Terus membuat produk apa? Kalian boleh buka internet, boleh lewat HP, jangan produk apa aja yang jadikan kerja. Lewat internet, ya, apa aja yang kalian buat untuk bahan apa aja yang kalian butuhkan untuk membuat sel. Ya, kelompok semua kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan presentasikan tentang proses pembuatan ikat rambut dari kain perca. Prosesi ikat rambut dari kain perca. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi pengalaman membuat ikat rambut dari perca yang mana ikat rambut ini nantinya nyaman dipakai. Alat kemudahan membuat ikat rambut. Untuk membuat ikat rambut yang dipakai, kita hanya membutuhkan peralatan dan bahan yaitu 1 kain perca satin, 2 alat elastik, 3 peniti, 4 jarum dan benang, 5 gunting, 6 rem tenda. Langkah-langkah membuat ikat rambut. 1. Siapkan jarum, benang, kain perca satin berbentuk persegi panjang. 2. Lipat kain menjadi 2 sisi panjangnya. Kemudian jahit lurus. 3. Setelah dijahit, balikkan kain menggunakan tangan atau sulit. 4. Satukan ujung dengan ujung, kemudian jahit lurus untuk menggabungkan. Sehingga terbentuklah ikat rambut yang menyerupai jari. 5. Selanjutnya pasang alat elastik. 6. Kemudian jahit elastiknya berbeda rambut. Sudah? Itu tadi cara pembuatan ikat rambut. Mungkin ada yang masukkan, ada yang mau ditanyakan di kelompok 5. Silakan. Ditanyakan, ada usulan, coba. Ya. Selain ikat rambut, apa produk yang bisa dibuat dari kain perca? Jenis lain yang bisa dibuat, ya, produk lain yang bisa dibuat dari kain perca. Coba mungkin ada yang kelompok lain yang bisa menjawab apa ini, coba sebelum dijawab sama kelompok yang depan, mungkin kalian bisa memberi tanggapan produk apa aja yang bisa dibuat dari kain perca. Sarung bantal lagi, taplak meja lagi,
Dompet ya, banyak cepat yang jawab. Mungkin nanya-nanya di sini ditambah nggak apa-apa dijelaskan seperti yang tadi langsung disebutkan. Bentuk apa aja yang dibuat dari itu? Suara yang mana? Bisa berupa baju. Ya. Nah, terus apa lagi? Ya, tugas bisa tugas. Bisa hiasan dinding, ya benar. Lagi. Untuk terus akuan juga ya. Ya, lagi. Sudah meja, terus juga sabun saji. Itu juga bisa dari paper bisa apa lagi? Sebet, sebet bisa. Ya, banyak produk-produk yang bisa dibuat dari kain kerja. Sudah? Sudah ibu sampaikan? Sudah? Ya, sudah sekarang dulu ya. Sekian dari kami dan salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karyawannya memang tugasnya itu membuat sesuatu produk. Kalau memang tidak ada, mungkin waktunya sudah ada. Jadi lebih banyak malah kayak kerjanya dibuang atau disimpan, padahal itu masih bisa digunakan. Jadi kalau dari kita buat tadi itu dari keberhasilan produksi massa, ya. Kenapa yang diambil dari kain perca? Ya, karena kenapa? Contohnya salah satu aja, membuat yang paling gampang adalah ikat rambut, tidak? Semua orang pakai ya. Jadi tidak ada orang buat cuma satu. Yang dibuat mesti banyak. Apalagi biasanya dijual di semua tempat ada. Di semua tempat ada. Terus nih kalau untuk di sini kita lihat kalau yang ya, jadi tujuan di sini tujuan keterampilan ya kalau namanya membuat itu maksud keterampilan enggak ya kalau membuat sesuatu produk itu keterampilan kalau keterampilan di dalam kakak bersama apa aja bisa kita buat contohnya dari produk yang lainnya baju itu sebenarnya Pak baju lagi sesuatu yang bisa dijahit semua bisa dibuat apalagi salah satunya adalah dari kain kerja kain yang sudah tidak dipakai ya kain yang sudah masuk tempat-tempat tertentu tapi masih bisa digunakan jadi di sini untuk tujuan keterampilan adalah peserta didik mampu membuat instrumen indikator keberhasilan tahapan produksi massa produk dari kain kerja dengan kreatif dan mandiri. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan indikator keberhasilan tahapan produksi massa dari kain kerja dengan berani. Nyatanya kalian kan berani tampil di depan, ya enggak? Sudah pernah membuat kalian? Sudah pernah membuat selama ini? Belum dah? Tapi kenapa kalian berani tampil di depan? Kenapa kalian berani tampil di depan? Karena sudah ada dari ilmu kewirausahaan, ilmu yang kreatif. Di sini seorang wirausaha di dalam menekuni usahanya bertujuan untuk meraih keberhasilan. Ya, sebagai pengelola usaha, wirausaha harus dapat mengorganisasi. Kata organisasi seperti apa? Ya, mengorganisasi di sini adalah membuat ya suatu usaha. Seperti apa pengalaman kalian untuk pembelajaran kita hari ini? Ayo, coba salah satu mungkin ada yang bisa jawab. Seperti apa pembelajaran kita hari ini? Di mana semangat kalian hari ini? Dengan kita belajar membuat sesuatu produk-produk yang akan dibuat nanti. Seperti apa mungkin? Dan nanti kita coba dijelaskan. Siapa tahu ada yang mau. Oh ini saya hari ini senang. Ini dengan kenapa senang? Siapa yang mau memberi jawabannya? Siapa? Ya berdiri. Ya berdiri. Kenapa hari ini semangat dalam pembelajaran hari ini dalam membuat satu desain produk dari kain kerja? Saya di sini senang sekali bisa mempelajari
Punya ide ya, jadi minimal nanti kalau memang ada waktu luang lagi bisa membuat satu program ya. Nah, jadi kita tujuan ya yang baik. Jadi merasa senang atau tidak hari ini? Semangat atau tidak? Jadi untuk hari ini mungkin untuk pelajaran kita yang mungkin untuk indikator keberhasilan produksi massal itu nanti kita selesaikan tugas nanti apa ya? Ya, jadi untuk ini ada tugas di rumah. Ya. Terus akan membagikan LKPD. Nanti ini tugasnya dikumpulkan nanti minggu depan. Ya, nanti kita ini ada tugas kalian membuat ini untuk materi yang dari produksi indikator produksi massa. Ya, jadi ini tugasnya berkelompok. Ya, tugasnya berkelompok. Nanti dikumpulkan minggu depan. Jadi untuk info untuk minggu depan, ya minggu depan nanti kita sama untuk produk-produknya, ya materinya sudah selesai. Tinggal nanti bahan yang akan kita buat semua diisi. Sama-sama menjaga kesehatan, ya. Makan pokoknya jaga pola makan, ya. Jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga istirahat, pola hidup yang baik. Supaya apa? Ya, supaya sehat. Apalagi ini musimnya musim panas, ya. Musim panas. Senangnya kok minum es teh, seneng ya. Seger ya. Tapi aslinya kalau kadang tenggorokannya tidak kuat, sakit. Dan ini tidak. Bulan-bulan ini, akhir bulan ini kita sudah mulai ulangan, ya. Ujian sebentar lagi kelas 3 itu sudah mulai persiapan UKK. Jadi untuk doa ini, ya, untuk materi hari ini kita tutup. Berdoa, silakan yang mau berdoa, ya maju saja. Produksi yang gerak untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.